Hai orang-orang gabut, kali ini saya akan menceritakan rangkuman film Brightburn tahun 2019. Oke, langsung aja ke ceritanya. Di suatu malam yang sunyi, pasutri yang bernama Tori dan Kyle sedang bersilat lidah. Mereka nggak bisa mempunyai anak karena kemandulan. Tori mendengar suara aneh dari langit dan tiba-tiba dikagetkan dengan suara benda jatuh di hutan yang bersinar. Setelah itu adegan menunjukkan rekaman pertumbuhan bayi menuju balita yang bernama Brandon. 10 tahun kemudian, Tori mencari Brandon dan menemukannya di lumbung. Adegan berganti ke ruangan kelas. Di kelas itu, Brandon menjawab pertanyaan dari guru. Lalu Brandon mendapatkan bulian dari kawan sekelasnya secara verbal. Di malam hari, Tori sedang melukis, mendengar suara aneh dari radio. Lalu Brandon yang sedang tidur mengalami kejang-kejang. Brandon bangun, lalu terjun dari jendela kamarnya. Tori mendengar suara jatuh, lalu dia keluar dan menemukan Brandon lari ke lumbung. Tori menemukan Brandon menggedor-gedor pintu bawah tanah. Ternyata Brandon ngelindur dan dia mendengar suara aneh yang menuntunnya ke situ. Keesokan harinya, Brandon bantuin ayah angkatnya yang bernama Kyle. Kyle menyuruh Brandon memotong rumput. Mesin potong itu susah hidup. Brandon kesal, lalu dia tiba-tiba kekuatannya nggak sengaja muncul. Brandon mendekati mesin potong itu dan dia mengetes kekuatannya dengan mengulurkan tangannya ke mesin potong yang sedang berputar. Adegan berlanjut ke rumah makan. Brandon merayakan ulang tahun dia di sana. Pamannya bernama Noah memberi Brandon senjata api. Kyle nggak setuju dengan hadiah itu karena Brandon masih bocil. Brandon sok-sokan membentak Kyle. Akhirnya Kyle baper, lalu mereka pulang dan kuenya si Brandon dimakan oleh pamannya. Adegan selanjutnya, Tori, Kyle, dan Brandon bersiap-siap untuk berkemah. Tori menyuruh Brandon, tapi Brandon nggak dengerin. Lalu Kyle mendekati Brandon yang sedang menggigit garpu sampai rusak. Tori menemukan foto model dan gambar organ tubuh manusia di bawah kasur Brandon. Mereka lalu berkemah dan Kyle mengajak Brandon berburu. Saat menunggu buruannya, Kyle menceramahi tentang perubahan yang terjadi pada Brandon. Malamnya, Tori menemukan Brandon hilang di kemah. Ternyata Brandon sedang menakuti kawan sekelasnya yang bernama Caitlin. Lalu Tori mencari Brandon dan menemukannya di tengah hutan. Adegan berlanjut di sekolah. Tori berkonsultasi tentang Brandon ke Marilyn, bibi dari Brandon, yang sebagai guru BK di sekolah itu. Setelah itu Tori menemukan Brandon yang sedang menggambar logo aneh. Malamnya, Kyle mendengar suara gaduh di kandang ayam. Dia mengira itu ulah dari serigala. Lalu Kyle menuju kandang itu dan menemukan Brandon sedang menatapi ayam tersebut. Saat Kyle sedang tidur, dia terganggu oleh suara berisik dari kandang ayam. Lalu dia menuju ke sana dan menemukan ayamnya sudah pada mati. Kyle membangunkan Tori untuk menunjukkan kejadian itu. Kyle berpendapat kalau itu ulah dari Brandon. Keesokan paginya, Brandon sedang olahraga bersama kawan-kawannya di lapangan dan mengikuti permainan. Caitlin merasa jijik dengan Brandon, lalu Brandon terjatuh dan guru menyuruh Caitlin membantu Brandon, tapi Caitlin nggak mau membantu karena Brandon mesum. Akhirnya Caitlin mau membantu. Brandon marah karena Caitlin telah memfitnah dirinya. Lalu Brandon meremukkan tangan Caitlin. Setelah itu Brandon dibawa ke ruangan BK dan dia diskors karena perbuatannya. Saat malam tiba, Brandon terbangun karena panggilan dari ruangan yang di lumbung itu. Dia menuju ke sana dan menghancurkan rantai yang mengunci ruangan itu. Tori yang sedang santuy melihat cahaya merah di lumbung. Lalu dia menuju ke sana. Tori mendapati Brandon yang sedang terbang sekaligus kesurupan oleh cahaya dari benda aneh. Ketika Tori mendekati Brandon, cahaya tersebut langsung mati, yang membuat Brandon terjatuh dan tangannya terkena sayatan dari benda itu. Tori mendekati Brandon yang terluka, lalu dia menceritakan yang sebenarnya kepada Brandon, kalau dia bukan diadopsi, melainkan Tori menemukannya di dalam sebuah benda aneh yang jatuh di tengah hutan. Brandon merasa dibohongi, lalu dia pulang dan menghancurkan barang-barang. Lalu dia pergi sambil mengatakan ambil alih dunia. Lalu Brandon membunuh kameramen dengan mata lasernya. Setelah itu, Brandon mengunjungi Caitlin untuk memberinya bunga. Ibu Caitlin melarang Caitlin untuk bertemu dengan Brandon. Lalu Brandon akan mengatasinya. Adegan berlanjut di rumah makan tempat ibunya Caitlin bekerja. Ternyata Brandon membunuh ibunya Caitlin. Besoknya, petugas polisi menyelidiki TKP pembunuhan ibu Caitlin. Lalu seorang pak polisi menemukan logo yang dibuat oleh Brandon di kaca. Adegan berlanjut di ruangan BK sekolah. Marilyn ingin mengadukan Brandon ke sheriff karena masalah dengan Caitlin. Nampaknya Brandon nggak terima.
Malamnya, Brandon diganggu oleh suara aneh. Lalu Brandon menuju ke rumah Marilyn dan mengganggunya. Lalu Brandon mengetuk pintu dan Marilyn membuka pintu itu. Brandon mengancam Marilyn kalau mengadu ke sheriff itu nggak baik buat semua orang dan termasuk Marilyn sendiri. Marilyn tetap akan mengadukannya ke sheriff dan menyuruh Brandon pulang. Tapi Brandon malah mengganggu Marilyn lagi. Brandon diketahui oleh Noah di dalam lemari pakaian. Lalu Noah mengajak Brandon pulang dan akan memberitahu ke Tori dan Kyle. Saat Noah menyuruh Brandon masuk ke mobil, Brandon melempar Noah ke pintu garasi. Lalu dia menuju ke rumah Tori dan Kyle. Saat di perjalanan, Noah diganggu oleh Brandon dan akhirnya Noah dibunuh oleh Brandon dengan meninggalkan logo yang dituliskan dengan darah. Tori dan Kyle khawatir dengan Brandon karena sampai tengah malam belum pulang. Lalu Brandon pulang dengan bajunya dipegang dan dia berbohong kalau dia pulang dari main sepak bola. Lalu Brandon ingin ke kamarnya. Tori ingin membawakan bajunya yang dipegang tapi Brandon menolaknya. Mereka merasa aneh melihat Brandon. Malamnya, Kyle bermimpi buruk ketika Tori menggendong Brandon yang Tori ambil dari pesawat luar angkasa yang terjatuh. Lalu Kyle dan Tori terbangun dan mendapatkan kabar kalau Noah meninggal. Lalu mereka ke rumah sakit dan menemui Marilyn. Marilyn memberitahu Tori dan Kyle kalau semalam Brandon pulang dari rumah dia. Tori dan Kyle merasa kebingungan. Lalu mereka menginterogasi Brandon. Saat diinterogasi, Brandon ingin ke kamarnya, tapi Kyle menarik tangannya dan menanyakan tentang kematian Noah sambil membentak kepada Brandon. Lalu Brandon mendorong Kyle ke lemari perabotan. Kyle lalu ke kamar Brandon untuk mencari baju yang dipegang Brandon semalam. Lalu dia menemukannya di balik lemari. Kyle memberitahu Tori kalau di baju Brandon terdapat darah Noah. Tapi Tori nggak percaya. Adegan berlanjut di kantor polisi ketika seorang sheriff membuka file yang berisi kasus pembunuhan Noah. Dia melihat foto yang terdapat logo yang sama di TKP kasus pembunuhan ibu Caitlin. Sheriff tersebut kebingungan sekaligus curiga. Keesokan harinya, Kyle mengajak Brandon berburu di hutan. Lalu Tori dikunjungi oleh sheriff yang mencari Brandon. Sheriff itu menunjukkan foto yang terdapat logo Brandon, tapi Tori mengaku nggak melihatnya. Lalu Tori berlari ke kamar Brandon dan mengambil buku dari tas Brandon. Tori terkejut melihat isi buku Brandon. Saat berburu, Kyle ingin membunuh Brandon dengan menembak kepalanya. Brandon kaget, lalu Brandon membunuh Kyle atau ayah angkatnya sendiri. Setelah itu, Tori menelpon Kyle untuk menanyakan kabarnya, tapi sudah terlambat. Kyle sudah dibunuh oleh Brandon. Saat Tori menanyakan keberadaan Brandon, ternyata Brandon sudah ada di luar rumah yang sedang melayang. Lalu Brandon mengamuk dan menghancurkan rumah itu. Tori yang ketakutan menelpon 911. Tak lama kemudian, dua orang sheriff datang ke rumah Tori. Saat sheriff menemukan Tori, sheriff tersebut dihantam oleh Brandon yang membuat tubuh sheriff itu hancur. Sheriff wanita itu lalu memanggil bantuan. Akhirnya dia dibunuh oleh Brandon. Lalu Tori keluar dari rumah itu dan menuju pesawat luar angkasa yang ada di lumbung untuk mengambil bagian pesawat untuk melukai Brandon. Ketika dia sedang berusaha mengambil, dia melihat mayat ibunya Caitlin dalam keadaan perut yang sudah diambil organnya. Saat Tori keluar dari lumbung, dia bertemu dengan Brandon dan memeluknya. Ketika sedang berpelukan, Tori ingin menancapkan bagian dari pesawat yang dia ambil tadi ke tubuh Brandon, tapi Brandon menangkisnya. Brandon marah, lalu membawa Tori terbang tinggi dan menjatuhkannya. Setelah itu, Brandon melihat pesawat yang menuju ke arahnya. Besoknya, terjadi kecelakaan pesawat di sekitar rumah Tori dan Kyle. Terdapat bagian pesawat yang ada logo dari Brandon. Ketika para petugas penyelamat dan para reporter sibuk dengan tugasnya, si bocah alien bangsat ini sedang asik makan biskuit. Dan film pun tamat.